padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Minggu 30 Juni 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersuara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi memohon cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, luka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah sama kami, agar musnahlah terbasmi jiwa aku hati janji. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah, agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan bidang yang galuh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah itu Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sebab ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depannya, katanya, dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa gunanya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya mereka, lalu dibawahnya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut, percaya saja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-13, dan sabda Tuhan yang kita renungkan bersama pada hari ini secara khusus dalam bacaan Injil
yang baru saja kita dengarkan mengisahkan tentang dua kejadian yang berbeda dan sama-sama dialami oleh perempuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kisah yang pertama tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat. Cukup lama wanita ini mengalami sakit pendarahan. Tiap hari dia harus bergulat dengan penyakitnya dan tentu darahnya akan mengalir setiap hari dan itu berlangsung 12 tahun. Antara hidup dan mati, mungkin dia sudah pasrah pada saat itu. Dan kisah yang kedua yang dialami oleh Yairus, kepala rumah ibadat. Dan hal ini dialami oleh anaknya yang menderita sakit dan anaknya juga adalah perempuan. Nah, dari dua kisah yang berbeda ini sama-sama dialami oleh kaum perempuan. Secara tidak langsung, melalui kisah Injil ini dan juga melalui dua penyakit yang dialami oleh kaum perempuan yang pertama oleh seorang anak dan yang berikutnya itu dialami oleh seorang ibu yang sudah cukup lama mengalami pendarahan. Ini sebenarnya mau mengangkat tentang derajat seorang perempuan. Yesus mau mengangkat derajat perempuan. Bahwa perempuan sehancur-hancur apapun dia, mau penderitaan semacam apapun yang dia alami, pasti akan mendapat kesembuhan. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Sehingga melalui kisah Injil ini, Yesus sebenarnya secara khusus hari ini dia mau mengangkat derajat kaum perempuan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, berbicara tentang penyakit secara fisik hari ini yang dialami oleh dua orang yang berbeda, dan tidak lazim lagi di antara kita sekalian juga mengalami sakit yang sama. Mungkin bukan sakit pendarahan atau sakit lainnya, tetapi sakit-sakit fisik yang sering kita alami terkadang membuat kita rapuh, terkadang membuat kita lemah. Di dalam renungan ini, di dalam YouTube ini hampir setiap hari sering saya mengikuti dan membaca setiap komentar-komentar yang ada, dan di situ tidak jarang ditemui begitu banyak orang yang meminta doa untuk kesembuhannya. Entah kesembuhannya dia secara pribadi atau kesembuhan mertuanya, istrinya, suaminya, anaknya, atau siapapun itu seringkali dimohonkan di dalam komentar-komentar di dalam renungan ini. Setiap kali mengikuti doa dari YouTube ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya kita bisa siapapun itu, orang di luar kita bisa mendoakan kita, tetapi kembali lagi pada diri kita. Apakah kita percaya? Apakah kita beriman? Jika kita beriman, kita percaya, maka apapun penyakit kita, kita pasti akan memperoleh kesembuhan. Tetapi bertolak belakang seandainya jika kita tidak percaya, kita tidak beriman yang sungguh-sungguh keluar dari dalam diri, maka percuma orang di luar diri kita boleh mendoakan kita mau 100 kali atau berapa puluh kali, tetap tidak akan terjadi kesembuhan karena kita sendiri tidak memiliki kepercayaan atau tidak memiliki iman yang kuat bahwa Yesus bisa menyembuhkan saya. Kita lihat dalam Injil hari ini. Kita lihat yang pertama, iman dari seorang perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan 12 tahun. Dia hanya memiliki keyakinan bahwa asal saja aku jamah-jubahnya, maka saya pasti akan sembuh. Nah, kepercayaan dan imannya ini akan Yesus, maka ketika dia bergerak untuk menjamah jubah Yesus, ternyata pada saat itu juga dia mengalami kesembuhan secara total. Dan yang kedua, oleh Yairus, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya, walaupun kita dengar tadi bahwa ketika masih di tengah jalan orang-orang dari kampungnya datang membawa berita bahwa anaknya sudah mati, jadi tidak perlu lagi merepotkan Yesus.
Tetapi dia tetap percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan anaknya, Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu. Maka Yesus mengatakan kepada Yairus tadi bahwa jangan takut, tetapi percaya saja. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sekiranya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, juga menjadi perkataan Yesus kepada kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan secara fisik. Entah apapun itu sakit yang kita alami, tetapi mari yang pertama-tama dari dalam diri kita harus memiliki iman, kita memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan Yesus Allah saya bisa menyembuhkan saya dari penyakit saya ini. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini dan juga melalui refleksi dan permenungan singkat dari saya, sekiranya mampukan kita membangkitkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus untuk bisa menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit yang kita alami, entah itu sakit secara fisik maupun sakit secara batin. Mari kita membawanya kepada Yesus. Kita menyerahkan segala sakit, segala penderitaan yang kita alami kepada Yesus dengan iman, dengan keyakinan bahwa penyakit yang saya bawa kepada Yesus, Yesus akan menjamahnya, Yesus akan menyembuhkannya pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, bukan waktu yang ditentukan oleh saya. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral, semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun, mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah